Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen bikin konten tentang pesan dari kekalahan yang kita dapatkan oleh AC Milan di pramusim dengan skor 4-2. Jadi kalau menurut gue, buat teman-teman semua, nggak ada pelatih yang jelek. Adanya fans yang nggak sabar. Jadi jangan sampai ini kekalahan Carrick ini juga masih pramusim dan sebenarnya bagus sekali. Kalau kita kalah, itu tandanya masih banyak sistem yang tidak berjalan, masih banyak lubang yang harus diisi, masih banyak hal yang harus dibenahi. Jangan sampai seperti yang gue lihat pada saat kita mengalami kekalahan, banyak yang langsung meragukan Michael Carrick, menganggap kalau Michael Carrick tidak berpengalaman. Enggak, kalian kan pernah bilang, kalau Michael Carrick tidak berpengalaman, kenapa dia bisa mengalahkan Pep Guardiola musim lalu? Menang loh dia lawan City. Kenapa dia bisa mengalahkan Mikel Arteta, membalaskan dendam kita dengan skor 3-2? Nggak ada pelatih yang jelek, teman-teman. Nggak ada pelatih yang tidak bisa atau miskin taktik. Ini sama sekali narasinya tidak benar. Adanya itu fans yang nggak pernah sabar, fans yang selalu menuntut proses yang instan. Di zaman revolusi yang sangat cepat, di zaman modern ini semuanya pengennya instan, pengennya cepat. Nggak ada, teman-teman. Yang ada itu fans yang nggak pernah sabar, fans yang selalu mencari kambing hitam. Bahkan kalau gue lihat itu juga banyak yang pengen MU menang lawan AC Milan. Itu bukan karena pengen MU-nya menang, tapi karena pengen ngebikin Ruben Amorim itu revenge. Ngebikin Ruben Amorim itu menunjukkan kalau Ruben Amorim bukan pelatih bagus. Bukan. Dia pelatih bagus, buktinya aja kita kalah. Emang ini cuma pramusim, tapi kalau kalah ya kalah aja. Nggak usah denial. Justru bagus kekalahan ini, bisa kita resapi, bisa kita pikirkan untuk Carrick sama para pemain lain menanggulangi kekalahan atau menghadapi tim-tim yang seperti Ruben Amorim. Nggak ada. Kalau lu cuma niat lu untuk United menang lawan AC Milan, menunjukkan kalau Ruben Amorim memuaskan ego dan nafsu lu, kalau dia bukan pelatih yang bagus, ya lu salah. Banyak yang bilang United bakalan ngebantai Milan 5-0 sebelumnya. Mana bullshit. Kita masih banyak kekurangan, teman-teman. Tapi bukan karena kita punya banyak kekurangan. Gak ada kelebihan yang kita lihat di laga itu. Gue udah buat review yang menurut gue sangat amat netral ya. Gue puji kekurangannya. Gue puji kelebihannya. Gue kritik kekurangannya. Tapi bukan berarti gue menganggap Michael Carrick jelek. Enggak. Jangan sampai hashtag yang belum mulai ini musim yang baru kita mau hadapi minggu depan ini melawan Hull City tergaungkan lagi kalau nanti 5 match ke depan kita mengalami fluktuatif sekali. Carrick seperti terombang-ambing, bisa saja mengalami kekalahan bahkan imbang atau mungkin kekalahan terus. Ya di situ tugas fans, percaya, jangan menuntut manajemen lagi untuk manajemen mempertahankan citranya. Jangan menuntut lagi agar manajemen itu keluar sebagai pahlawan. Kalian kan udah belajar lah. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai mengkambing hitamkan Carrick biar manajemen itu tidak terlihat bobrok. Jangan. Dukung pelatih, mau bagaimanapun, mau dia kalah, mau menang. Dan dan dia baru belum satu musim full gitu. Jangan sampai dikritik gitu. Dukung aja pelatih, dukung apa yang Carrick mau tanamkan. Kalau lu ngelihat kita kalah lawan AC Milan, itu hal yang fundamental. Positioning, passing, cara para pemain itu mengontrol bola, ketenangan dia dalam mengatur tempo. Itu hal yang paling basic yang sebenarnya itu terekspos sekali. Cara para pemain itu disiplin sama posisinya, berani track back, berani pressing, tetap menjaga shape, tetap agar formasi ini tidak berantakan. Yang akhirnya itu semua terlihat kalau ini masih banyak kurangnya. Emang ini pemain belum bisa selalu 100% menghadapi permainan as a system karena terbiasa oleh individu. Terbiasa tidak bermain dengan sistem yang ajak, yang pas, yang pattern gitu. Yang kalau lu keluar dari sistem, ada satu dua pemain yang keluar dari sistem, itu terlihat sekali. Kalau ini sistem tidak berjalan. Justru ini bagus sekali kita disadarkan oleh Amorim. Amorim lagi-lagi menyadarkan United, menyadarkan para manajemen kalau squad lu ini banyak kurangnya. Jadi kasih waktu buat Carrick. Nggak adil kalau lu udah bacot, udah berisik, udah bilang kalau Carrick nggak bagus. Kemarin lu juga bilang Ruben Amorim nggak bagus, Ruben Amorim nggak cocok di IPL, Ruben Amorim nggak cocok sama 3-4-3. Kita itu oleh pernah ngalahin Jose Mourinho 4 kali ketemu Jose Mourinho, satu kali imbang, dua kali kalah, satu kali kalah yang dibantai 1-6 kita di 2020 sama Spurs. Tapi Ole berhasil dari kekalahan itu mengantisipasi, meresapi apa yang harus dibenahi. Ole itu secara tidak langsung ditunjukkan oleh Jose Mourinho kalau squad lu ini banyak kurangnya. Ya wajar, kekalahan itu kan bukan suatu kemunduran dari proses. Tapi yang namanya proses pasti ada namanya kekalahan, teman-teman. Kalau tidak ada kekalahan, kalau tidak ada hasil imbang, kalau tidak ada hal yang harus dibenahi, ini tim gak bakal kemana-mana. Ini tim bakal berpuas diri, merasa lebih jago, merasa udah jadi king. Gue gak suka banget dengan kata-kata fans United yang bilang King United, King MU, itu gak suka banget gue. Tapi kalau lu tidak merasakan kekalahan, seri, hasil imbang, permainan jelek,
para pemain yang tidak bergairah, tidak punya ketenangan, lu nggak bakal bisa maju. Itu tugas pelatih, itu tugas para pemain juga menunjukkan kalau lu bisa menghandle situasi yang tidak mengenakan gitu. Pelajarannya banyak banget yang bisa kita terima dari match malam ini. Gak ada sistem yang jelek, 4-2-3-1, 3-4-3, 4-4-2. Selama itu pelatih punya keunggulan, punya kecerdasan, punya vision, punya IQ football yang baik dari lawannya, pelatih yang lain, dia bisa menang. 3-4-3 itu kalau dibilang jelek enggak juga. Kalau lu bilang Amorim finish peringkat 15, lu lihat di zaman Ten Hag udah finish peringkat 13. Lu lihat Carrick sekarang jangan dipermasalahin 4-2-3-1. Itu justru banyak sekali kekurangan kita selalu disorganisasi di antara back, disorganisasi di antara midfield, ruang-ruang yang banyak sekali gampang diekspos, ruang-ruang di antara lini di depan para center back kita yang kalau di semalam itu Goncalo Ramos, Cisse, Chukwueze itu gampang sekali masuk ke half zone, masuk ke area middle third. Midfield kita yang sangat amat terlihat sekali gitu. Kalau ini gampang sekali diekspos, tidak ada punya capability untuk memenangkan bola, untuk memenangkan clearance, untuk menjadi tukang jagal. Justru yang jangan selalu menyalahkan pelatih dan pemain. Jangan. Budayakanlah. Salahkanlah manajemen yang tidak pernah mau support pelatih. Salahkanlah manajemen yang tidak mau berbenah. Jadi nggak ada urusannya mau taktik kayak gimana pun, nggak ada sistem yang jelek. Buktinya kita bisa kalah aja kok sama sistem yang kita kritik, sama sistem yang kita benci banget para fans United. Buktinya kita kalah-kalah aja. Bukan cuma preseason. Lagi-lagi kalau kalah, kalah aja. Justru bagus kalau kalah. Karena kalau kita selalu menang, kita nggak pernah kalah, kita selalu merasa cepat puas. Nggak ada apa ya, lu tuh yang penting sabar gitu, prosesnya dinikmatin. Kalau sistem jelek, itu dilihat dulu, bukan sistem yang mungkin yang jelek, tapi para pemainnya yang nggak bisa bermain dengan sistem. Sekarang, kalau gue tanya, berapa banyak sih pemain United yang paham banget dengan bermain sistem? Kayaknya enggak. Buktinya kalau kita ngelihat Carrick aja yang dia lakuin di inside training, itu mengajarkan hal yang fundamental sekali. Triangle pass, movement play pada saat setelah menerima passing atau setelah melakukan passing, cara winger untuk melakukan cut inside melewati satu one on one, man marking, itu kan hal yang fundamental banget. Berarti itu menandakan kalau emang kekurangan para pemain United itu bermain dengan sistem, bermain dengan passing, bermain yang menurut kita sebagai fans sepak bola, itu harusnya pemain sepak bola profesional udah bisa lah di atas kepala. Tapi ternyata enggak. Kerusakan yang terjadi ini sangat amat bobrok, sangat amat sangat amat terakar gitu. Literally sangat amat dalam kerusakannya. Dukunglah Carrick, apapun yang dia lakuin. Dia juga pasti gue yakin bermuhasabah diri. Dia seperti kena sentilan dari Ruben Amorim. Kalau ini cara lu untuk nge-handle pressure. Cara lu untuk meresapi kalau lu lagi mengalami kekalahan. Dukung apapun itu, dukung. Manajemen, kita harus mengkritik, harus menggaungkan. Ini kan sudah terlihat gitu kalau banyak sekali lubang yang tidak capable diisi dengan para pemain lain, mau pemain utama, mau pemain rotasi gitu atau dari pemain akademi. Nah, ini wake up call gitu. Kalau sampai di deadline day nanti tidak benar-benar tetap mendatangkan pemain, ya udah nikmatin aja. Siapa tahu Carrick bisa merubah itu. Kalau ternyata at the end of the day di akhir musim ini tidak berjalan dengan baik, balik lagi ke roots ya, balik lagi ke masalah utamanya. Apakah manajemen sudah 100% mendukung Carrick? Jangan lu kalau misalkan nanti di akhir musim performanya jelek, para pemain jelek, pelatih yang disalahkan. Jangan nggak adil. Lu lihat dulu, lihat lebih detail. Apa yang dilakuin di musim pada saat mau mulai musim berjalan? Apakah manajemen mendukung semuanya? Kalau dia sudah mendukung semuanya, habis itu pelatih tetap tidak bisa menggaungkan atau mengasih kesempatan hasil yang baik. Sabar dulu, jangan langsung juga dikritik. Lihat dulu, ada nggak hal-hal positif selama musim ini yang bisa dicapai? Ada nggak hal-hal bagus yang sudah tercapai juga? Jadi kalau mau kritik, jangan mengedepankan hawa nafsu, ego semata, apalagi tergoreng narasi-narasi media sampah gitu. Jangan. Lu jadi diri lu apa adanya. Kalau lu rasa dia emang kurang, tapi puji juga apa yang dia lakuin, apa yang dia capai gitu. Jangan nggak fair jadi manusia. Kalau mengedepankan cuman pengen ngekritik tanpa asbabun nuzulnya dilihat dulu yang sebelumnya. Jadi ini sangat amat pelajaran yang bagus, pesan yang disampaikan dari kekalahan kita, menandakan kalau banyak sekali PR-nya, terutama buat pemain, karena mau sebagaimanapun ya, sekali lagi, mau sebagaimanapun pelatih yang pintar, Carrick yang dipuji, Amorim yang dikritisin, tapi kalau pemain itu nggak bisa ngejalanin dengan sistem, pemain tidak mengerti apa yang dimau oleh para pelatih, bermainnya di atas lapangan itu seperti apa, mau sampai kapanpun, itu nggak bakal berjalan, nggak bakal bagus hasilnya. Jadi teman-teman lebih wise, lebih bijak.
Mungkin segitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di-subscribe, like, komen, dan share. Karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.